Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handeni. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas vektor bagian 1, yaitu tentang metode geometris. Seperti apa? Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu vektor dan skalar. Jadi besaran ditinjau dari punya tidaknya arah, maka dia ada dua ya. Yang pertama besaran skalar, yaitu besaran yang hanya punya nilai dan besar saja. Contohnya besaran panjang, massa, waktu, kelajuan, dan sebagainya. Sedangkan besaran vektor itu selain memiliki besar, dia juga memiliki arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Sebagai contoh bisa kita lihat simulasi berikut ini. Ini contoh simulasi kegiatan yang ada vektornya. Ini ada dua tim, biru dan merah. Ini masing-masing 50 Newton menarik ke arah kiri dan kanan. Kita coba. Hasilnya benda tidak bergerak sama sekali karena imbang ya ke kiri dan ke kanan. Kalau yang biru saya tambahkan, nah ternyata kita lihat yang ke kiri 200 Newton, yang ke kanan cuma 50 Newton. Maka yang ke kiri yang menang. Ini resultannya. Ini kalau yang kanan saya tambahkan. Nah, kita lihat yang ke kiri totalnya hanya 200 Newton, yang ke kanan 300 Newton. Kira-kira menang yang mana? Nah, ternyata menang yang 300 Newton ke arah kanan. Resultannya dia akan manut ke arah yang lebih besar. Jadi ini ada selisih atau total gayanya adalah 100 Newton, yaitu 300 ke kanan dikurangi 200 yang ke kiri, jadinya 100 Newton. Jadi yang ke kanan dia bergerak dengan gaya 100 Newton. Ini menunjukkan bahwa selain besar, dia juga memperhitungkan arahnya. Ketika lebih besar gayanya yang ke kanan, maka arah resultannya ke kanan. Ketika yang lebih besar yang ke kiri, maka resultannya juga ke kiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, cara penulisan dan membaca vektor, contohnya ini. Ini ada vektor digambarkan A adalah pangkal vektor C. Jadi ini C yang atasnya ada tanda panah, ini namanya vektor C. Jadinya vektor C. Atau selain dengan tanda panah di atasnya ini, bisa kita tuliskan dengan huruf tebal. Ini juga sama, namanya vektor C. Nah, biar lebih mudah karena kita nulisnya manual, bisa kita pakai yang ada tanda panahnya atasnya. Kalau yang seperti ini harus diurek-urek beberapa kali, akan lebih memakan banyak waktu. Nah, saya ulangi lagi, A ini adalah pangkal vektor. Awal dia menggambarkan vektor itu dinamakan pangkal vektor. Kemudian yang B ini adalah ujung vektornya. B-nya ini ujung vektor. Biasanya ditandai dengan panah ini untuk menggambarkan vektor. AB itu sama dengan besarnya C. Sama dengan besar vektor C. Ini dua satuan. Ini misalkan satu satuan, yang ini satu satuan, jadinya besar vektornya adalah 2 satuan. Jadi kalau kita mau menggambarkan vektor, maka panjangnya vektor itu biasanya menunjukkan besarnya.
Saya beri contoh lain, misalkan vektor F yang seperti ini, misalkan satu satuan. Maka untuk menggambarkan yang dua satuan, maka juga panjangnya harus 2 kalinya. Untuk menggambarkan 3 satuan, maka juga harus lebih panjang lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada istilah vektor sama dan vektor berlawanan. Sama atau disebut juga identik ya. Dua vektor disebut sama atau identik itu jika besar dan arahnya harus sama. Jadi kalau besarnya saja yang sama tapi arahnya tidak sama, maka tidak bisa dikatakan vektor itu sama atau identik. Contohnya ini, vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya juga ke kanan. Maka yang kalau panjangnya sama, kemudian arahnya sama-sama ke kanan, ini bisa dikatakan vektor A sama dengan vektor B. Nah, misalkan lagi A ke kanan. Yang B besarnya sama, tapi arahnya agak ke atas. Ini bentuk sudut dari arah kanan misalkan. Nah, yang seperti ini maka tidak bisa dikatakan A itu sama dengan B. Atau dikatakan A tidak sama dengan B. Nah, kalau yang berlawanan bagaimana? Berlawanan itu berarti besarnya harus sama, arahnya berlawanan. Arah berlawanan berarti 180 derajat. Contohnya seperti ini, A-nya ke kanan. Kalau ada vektor ke kiri dengan arahnya sama, maka dikatakan ini min A. Ini ada vektornya berlawanan. Misalkan ini ada vektor B yang besarnya sama dengan A tapi arahnya ke kiri, maka bisa juga disebut dengan min vektor A. Nah, contohnya bagaimana? Kita lihat. Nanti ada beberapa metode dalam mencari resultan vektor. Yang pertama ini ada metode dengan cara geometris, yaitu dengan gambar. Selanjutnya analitis, ini ada dengan menggunakan rumus. Yang pertama dengan metode geometris itu metode segi 3 untuk mencari resultan dari dua buah vektor. Ingat, hanya untuk dua buah vektor. Contohnya ini. Vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya ke atas. Maka jika kita mau menuliskan vektor A ditambah vektor B, caranya kita gambarkan dulu A-nya ke kanan seperti pada soalnya. Kemudian dari ujung A kita lanjutkan menggambarkan yang B. Maaf, tidak bisa lurus. Nah, resultannya adalah kita tarik dari pangkal si A menuju ujungnya si B. Ini adalah resultan. Resultannya sama dengan A ditambah dengan B. Nah, dengan persoalan yang sama, ada dua vektor A dan B. Jika kita mau menuliskan A min B, menggambarkan A min B, maka kita gambarkan A-nya ke kanan ya. Kemudian dari ujung A kita lanjutkan dengan B. Nah, A min B itu aslinya bisa seperti ini. A ditambah dengan lawannya vektor B. Jadi kita lanjutkan.
Kalau B-nya arahnya ke atas sana, maka min B-nya arahnya ke bawah. Kan tadi dua vektor berlawanan itu yang arahnya 180 derajat ya. Jadi seperti ini. Nah, sehingga dari ujung A kita lanjutkan dengan min B. Nah, ini min B. Resultannya dari pangkalnya si A kita lanjutkan dengan ke ujungnya si B. Ini adalah resultannya. Resultannya sama dengan A min B. Oke. Yang selanjutnya ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang, caranya, misalkan ada dua buah vektor. Ini vektor A, kemudian ada vektor B ke sana. Maka dengan metode jajar genjang, cara pertama adalah dengan menggambarkan vektor A-nya dulu. Misalkan ke kanan, ya ke kanan dengan panjang yang sesuai di soal ya. Ini saya panjangkan saja biar sama. Nah, kalau sudah dari pangkal vektor A kita gambarkan pangkal vektor B dengan panjang yang sama dan arah yang sama dengan soal. Nah, ini adalah vektor B-nya. Nah, selanjutnya di ujungnya vektor B kita gambarkan garis putus-putus, yaitu vektor yang sama dengan A ini panjangnya. Tapi gambarnya di ujung sini dengan garis putus-putus. Kemudian ujungnya si A kita gambarkan vektor B ini, tapi dengan garis putus-putus. Nah, kemudian dari kedua pangkal ini, pangkal A dan B, kita tarik garis ke ujungnya tadi pertemuan yang garis putus-putus. Nah, ini adalah resultan vektornya. Metode jajar genjang seperti itu caranya. Ini vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, bagaimana mencari besar resultannya? Jika ada dua buah vektor seperti ini dan dia membentuk sudut antara A dan B, misalkan sudutnya alfa, maka resultannya bisa kita cari, besarnya resultan bisa kita cari dengan rumus kosinus, yaitu besarnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2. Ini besarnya ya, dikuadratkan tambah besarnya A, besarnya B, cos alfa. Selanjutnya metode poligon. Poli itu banyak ya, jadi yang kita jumlahkan, kita cari resultannya itu lebih dari 2 buah vektor. Ini lebih dari 2 buah vektor. Maka caranya aslinya seperti pada metode segitiga, tapi untuk lebih dari 2 vektor. Misalkan kita punya 3 buah vektor, vektor A, kemudian vektor B-nya ke sana, vektor C-nya agak ke kiri. Maka jika kita mau mencari A plus B plus C, maka dengan metode poligon caranya
Kita gambarkan dulu vektor yang pertama, besar dan arahnya sesuai dengan soal. Kemudian pada ujung vektor pertama kita lanjutkan vektor kedua. Ya, kita lihat arahnya dan besarnya sama. Kemudian dari ujung vektor kedua kita lanjutkan vektor ketiga. Maaf, nggak bisa lurus ya. Ini vektor ketiga. Kemudian cara terakhir, ini dari dari pangkal vektor A kita tarik ke ujung vektor C. Nah, inilah resultannya. Resultan vektor A ditambah B ditambah dengan C. Itu metode poligon. Oke, sekian. Jadi untuk metode geometrik ada 3, metode segitiga, metode jejer ginjang, dan metode poligon. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.